pagi. Setelah kemarin kita sempat libur dan setelah kemarin kalian mengerjakan soal UTS. Nah, pada pagi hari ini kita mulai belajar lagi, melanjutkan materi dari pertemuan kita yang terakhir. Nah, yang terakhir kita membahas tentang riset dalam bidang humas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan membahas tahap selanjutnya dari proses manajemen humas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam proses manajemen humas itu diawali dengan riset. Itulah kenapa pada pertemuan yang lalu dijelaskan terlebih dahulu tentang riset-riset yang ada dalam bidang kehumasan. Nah, kemudian setelah kalian UTS, kita akan melanjutkan materi dengan ini. Bagaimana dengan menyusun pernyataan problem kemudian melakukan analisis situasi. Nah, oke. Pernyataan problem. Nah, pernyataan problem ini bisa kita susun dari hasil riset yang kita lakukan. Nah, pernyataan problem ini sebenarnya adalah gambaran secara ringkas tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada organisasi kita. Jadi, kendala apa yang dihadapi oleh organisasi, permasalahan yang dihadapi, sampai kemudian posisi organisasi kita ini baik itu di lingkungan internal dan eksternal. Nah, pernyataan problem itu meringkas gambaran situasi tentang hal-hal seperti ini. Kemudian, untuk dapat mendefinisikan pertanyaan problem atau menyusun pertanyaan problem, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau ada beberapa aturannya. Yang pertama, bahwa pernyataan problem itu harus bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian selain mendeskripsikan situasi yang terjadi pada saat itu, kita juga harus dapat mendeskripsikan secara spesifik apa yang sebenarnya terjadi. Jadi misalkan kita bisa mendeskripsikan atau memberikan perincian sumber masalah atau kendalanya itu berawalnya dari mana. Kemudian inti permasalahannya itu ada di mana. Kemudian kapan awal mulanya permasalahan ini terjadi. Apakah sudah lama ataukah baru saja? Kemudian ketika ada permasalahan, siapa yang terkena dampak dari permasalahan ini? Mulai dampak yang paling besar sampai dampak yang paling minim. Kemudian kita juga harus melihat dari permasalahan yang terjadi, itu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga kita harus melihat kenapa permasalahan ini sampai terjadi dan menjadi perhatian antara organisasi dengan publiknya. Nah, kemudian yang harus kita pahami bahwa pernyataan problem itu tidak menyiratkan solusi, tapi memberikan gambaran situasi. Kemudian tidak juga menyebutkan siapa yang salah. Nah, kemudian untuk proses penyusunan pernyataan problem ini, satu, kita mulai dulu dari riset informal. Dari riset informal yang kita lakukan, kita mendapatkan gambaran secara informal dari entah itu diskusi dengan pihak internal atau wawancara singkat dengan lingkungan sekitar atau publik organisasi. Kemudian dari riset informal ini kita mulai dengan memberikan pernyataan problem yang tentatif. Tentatif dalam artian masih dapat dirubah karena riset kita baru riset informal. Kemudian dari problem yang tentatif ini, dari pernyataan awal problem ini, kemudian kita kan sudah ada gambaran, kita sudah ada patokan. Permasalahannya tentang apa? Nah, dari situ menjadi dasar kita untuk melakukan riset. Riset formal, riset yang mendalam. Nah,
dari riset ini kita memperoleh hasil, kemudian dari hasil yang kita peroleh, kita lihat, kita kan bisa merinci sebenarnya permasalahan yang terjadi itu apa. Apakah sudah sesuai dengan gambaran awal yang kita dapatkan tadi, ataukah ternyata berbeda jauh dengan gambaran awal yang kita dapatkan. Jadi misalkan dari riset informal, dari hasil wawancara kita dengan pihak internal manajemen dan juga lingkungan sekitar atau publik sekitar organisasi, kita mendapatkan pernyataan problem awal yang masih tentatif itu bahwa aktivitas CSR yang dilakukan organisasi ini bisa dikatakan lemah atau jarang sekali dilakukan. Nah, dari sini kita kan akan melakukan riset formal ke internal dan eksternal perusahaan. Ke internal kita bisa menggali sebenarnya kebijakan dari organisasi untuk CSR itu seperti apa. Kemudian alokasi pendanaannya bagaimana. Kemudian SOP pelaksanaannya seperti apa. Kemudian proses perencanaannya dari tahun ke tahun itu seperti apa. Apakah ada SOP baku untuk proses perencanaannya. Kemudian sampai pada pelaksananya ini bagaimana. Apakah orang yang melaksanakan CSR ini tahu betul tujuan dari kegiatan CSR yang dilaksanakan atau tidak. Itu dari segi internal. Kemudian dari segi eksternal, kita bisa melihat misalkan kebutuhan masyarakat itu sebenarnya apa. Kemudian dari CSR yang kita lakukan, berapa banyak masyarakat yang merasakan CSR ini atau mendapatkan manfaat dari kegiatan CSR yang kita lakukan. Kemudian sampai pada ketika ada kegiatan CSR, itu dari masyarakat persebaran informasinya seperti apa, itu kita juga harus tahu. Nah, setelah kita mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang aktivitas CSR dari organisasi kita akan mendapat gambaran sebenarnya inti permasalahannya itu di mana. Sebenarnya yang membuat aktivitas CSR ini kurang maksimal itu asalnya dari mana? Apakah karena pendanaan yang terbatas atau karena komunikasi antara perusahaan dengan perwakilan masyarakat yang berfungsi untuk menyebarkan informasi itu kurang berjalan dengan baik. Nah, riset formal yang kita lakukan itu nanti manfaatnya untuk mendapatkan hal-hal seperti ini. Dari sini kemudian kita bisa melihat kembali pernyataan problemnya. Nah, di sini tahap memperbaiki pernyataan problem itu bisa dilihat untuk membuat perincian yang lebih detail tentang permasalahan yang terjadi. Jadi, ketika tadi yang pernyataan awal, problem awal yang kita dapatkan itu adalah aktivitas CSR yang kurang maksimal. Nah, setelah kita melakukan riset, itu kita bisa mengkaji ulang pernyataan problem yang kita tuliskan. Jadi misalkan setelah riset kita menemukan bahwa kurang efektivitasnya komunikasi antara perusahaan dengan jaringan komunikasi masyarakat, sehingga ini kegiatan CSR ini kurang maksimal diserap oleh masyarakat. Nah, dari pernyataan problem ini dan dari hasil analisis situasi ini, nanti kita bisa mengembangkan strategi untuk program kita. Nah, selanjutnya
karena tadi sudah disinggung tentang adanya analisis situasi. Nah, sekarang kita akan bicarakan ke analisis situasi. Karena analisis situasi ini adalah salah satu hasil dari data yang kita dapatkan dalam riset formal. Oke. Analisis situasi. Nah, analisis situasi ini didapat dari riset formal yang kita lakukan, baik itu ke lingkungan internal dan eksternal. Nah, dalam analisis situasi ini kita mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi dan situasi yang dialami oleh organisasi. Nah, dari analisis situasi ini kan memuat aneka informasi. Kemudian di sini kita juga bisa mengilustrasikan secara lebih detail dari pernyataan problem kita. Nah, kemudian analisis situasi ini itu biasa juga disebut dengan analisis SWOT atau SWOT. Nah, analisis ini sering dipakai dalam bidang kehumasan, terutama ketika untuk merencanakan program. Nah, analisis situasi ini atau analisis SWOT ini kita mengukur atau melihat kekuatan internal dan eksternal dari perusahaan kita atau organisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, berikut ini adalah model dari analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu kita lihat situasi internal dari organisasi. Dari situasi internal itu kita akan mendapatkan kekuatan dan kelemahan. Kemudian dari eksternal itu kita akan mendapatkan kesempatan dan ancaman. Jadi yang namanya kekuatan dan kelemahan itu datangnya dari internal perusahaan atau internal organisasi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Oke, situasi internal organisasi. Nah, ketika kita bicara tentang situasi internal organisasi, di sini kita dari situasi internal, kita akan mendapatkan kekuatan dan kelemahan. Dan ini semuanya asalnya dari internal organisasi. Kalau bicara tentang internal organisasi, itu yang kita lihat seperti bagaimana manajemennya, bagaimana komunikasi di dalam manajemennya, kemudian performa organisasi ini seperti apa, penghargaannya, penghargaan yang didapat itu bagaimana, kemudian perkembangannya sampai sejauh ini itu seperti apa. Nah, sampai juga ketika kita punya produk, bagaimana kualitas dari produk atau jasa yang kita hasilkan, dan bagaimana inovasi yang kita buat untuk produk atau jasa yang kita hasilkan ini. Jadi, yang namanya situasi internal, kekuatan dan kelemahan, itu semua asalnya dari internal organisasi. Jadi, dikaitkannya dengan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi atau produk. Nah, contohnya ketika misalkan kita mengambil contoh perusahaan kosmetik yang dia memproduksi lipstik misalkan. Nah, kekuatannya itu misalkan perusahaan ini mempunyai SOP untuk produksi yang jelas. Kemudian produk yang dihasilkan itu diproduksi sendiri. Dalam artinya mereka punya pabrik sendiri untuk menghasilkan produk lipstik ini. Nah, kemudian untuk menghasilkan produk, mereka itu juga mempunyai SDM ahli yang didatangkan dari luar negeri untuk menduduki jabatan penting dalam proses pengembangan produk. Nah, kemudian kekuatan lain yang dimiliki adalah perusahaan ini mempunyai performa yang bagus. Dalam artian komunikasi antar karyawannya bagus, komunikasi antara manajemen dengan karyawannya bagus, kemudian
mendapatkan penghargaan juga dari pemerintah atau organisasi lain yang menaungi perusahaan sejenis. Nah, kemudian dari hasil analisisnya, perusahaan ini juga mempunyai beberapa kekurangan atau kelemahan. Yang pertama, meski mereka itu punya SDM ahli yang didatangkan dari luar negeri, tapi ternyata SDM tingkat menengah itu jumlahnya terbatas. Jadi, ada fungsi yang tumpang tindih. Kemudian, meski produknya bagus, meski diproduksi sendiri, tapi ternyata budget promosinya itu terbatas, alias nggak banyak. Nah, kemudian ada juga ini, interaksi antara top manajemen dengan bawahan itu rendah. Nah, jadi dari contoh ini bisa dilihat bahwa yang namanya kekuatan dan kelemahan itu semua asalnya dari internal perusahaan. Nah, kemudian kita bergeser ke situasi eksternal. Nah, situasi eksternal itu berhubungan dengan hal-hal yang berada di luar organisasi yang mempunyai dampak untuk organisasi dan publik yang ada di sekitarnya. Jadi ini berdampak pada kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan dan juga perkembangan dari lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk situasi eksternal ini itu mengarah pada peluang yang dimiliki organisasi untuk berkembang dan juga ancaman dari luar yang mempengaruhi organisasi. Nah, contohnya untuk situasi eksternal, terutama ancaman dan peluang ini adalah, ketika kita masih menggunakan contoh yang sama, contoh untuk perusahaan kosmetik tadi. Nah, kesempatannya, misalkan satu, ternyata belum banyak perusahaan yang menawarkan konsep produk yang serupa. Kemudian ada tren meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan brand lokal. Nah, ini peluang yang cukup besar untuk perkembangan organisasi kita atau perusahaan kita. Nah, kemudian di sisi lain ada ancaman juga bahwa semakin banyak brand-brand Korea yang beberapa tahun ini sedang ngetren di kalangan masyarakat itu dijual dengan harga semakin terjangkau. Nah, kemudian selain itu ada juga ancaman bahwa brand lain, brand kosmetik lokal itu ada juga yang tidak memperhatikan quality control. Otomatis ketika ada hal seperti ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap brand lokal. Nah, dari penggambaran ini kita bisa lihat bahwa untuk situasi eksternal itu datangnya dari luar. Jadi hal-hal yang berada di luar koridor perusahaan. Jadi seperti misalkan kesempatan untuk berkembang di luar, kemudian tren masyarakat, kemudian tren pembelian, itu menjadi faktor-faktor situasi eksternal. Nah, dari situasi internal dan eksternal ini, kemudian kita bisa menyusun ini, implikasi strategi untuk pengembangan perencanaan kita. Nah, implikasi strategi ini disusun dari elemen-elemen yang kita dapat pada analisis situasi tadi. Jadi, ketika analisis situasi itu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kita mengembangkan implikasi strategis itu dari elemen-elemen ini. Jadi yang pertama, kita mengembangkan implikasi strategis dengan SO, menggunakan kekuatan untuk meraih kesempatan. Yang kedua adalah ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Yang ketiga adalah
WO, meminimalkan kelemahan agar dapat mengambil kesempatan. Kemudian adalah WT, meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dapat mempengaruhi organisasi. Jadi, yang namanya menyusun implikasi strategis itu, kita membuat metrik menggabungkan antara elemen internal dan eksternal. Jadi, yang namanya strength itu tidak akan implikasinya tidak akan digabungkan dengan weakness. Jadi, kita menggabungkan implikasi dari situasi internal dan eksternal. Jadi, ini semacam metrik untuk menggabungkan kedua situasi internal dan eksternal untuk mencapai perencanaan atau strategi yang tepat untuk program kita nantinya. Nah, beberapa contoh dari implikasi strategis ini adalah ini dia. Misalkan kita menggunakan yang contoh yang di awal tadi kita gunakan. Misalkan kita punya kekuatan yaitu memproduksi sendiri produk-produk kita. Kemudian kita punya kesempatan atau opportunity adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan brand lokal itu meningkat. Nah, dari implikasi strategis SO menggunakan kekuatan untuk meraih kesempatan, itu kita membuat satu program atau satu event atau aktivitas. Jadi, bentuk implikasi strategis itu dari situasi yang internal dan eksternal itu langsung kita turunkan ke program yang kita buat untuk perusahaan kita. Jadi misalkan ini, dari implikasi strategis SO, kita membuat program, membuat video produksi lipstick dari awal sampai akhir dan dilengkapi dengan penjelasan keunggulan produk kita. Dan video ini nantinya akan kita publikasi ke sosial media dan official website perusahaan. Jadi, karena kita itu humas, program yang kita lakukan itu muara akhirnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat terhadap kita. Dan juga untuk membangun citra positif perusahaan atau organisasi kita di mata konsumen. Jadi, yang namanya program kehumasan kita itu tidak mendorong orang untuk melakukan pembelian, tapi mendorong orang untuk percaya bahwa produk kita atau perusahaan kita itu adalah perusahaan atau produk yang memiliki kualitas yang baik. Maka dari itu, kalau kita membuat strategi SO dengan misalkan membuat video produksi, video ini tujuannya untuk memperlihatkan ke masyarakat bahwa kita itu benar-benar memproduksi produk kita sendiri. Jadi kenapa videonya memperlihatkan proses produksi? Kemudian video ini juga menjelaskan keunggulan. Jadi masyarakat itu selain melihat proses produksi, tapi juga tahu keunggulan kita ada di mana. Nah, dengan begini ada pemahaman yang terekam di masyarakat bahwa produk kita itu berkualitas bagus. Nah, dari SO kita beralih ke ST. ST kita menggunakan kekuatan untuk mengalihkan ancaman atau menghindari ancaman. Nah, ST ketika kita menggunakan kekuatannya, memiliki kekuatan yaitu memproduksi sendiri produk kita. Kemudian ancamannya adalah ada produk lokal yang tidak memiliki quality control yang baik. Nah, dari sini kita bisa membuat program atau event itu semisal adalah membuat media visit. Dengan media visit, kita
bisa meminta teman-teman media untuk melihat langsung proses produksi kita, kemudian mereka yang akan menceritakan ke masyarakat bahwa kita mempunyai quality control yang baik untuk produk-produk yang kita hasilkan. Jadi, yang menyampaikan ke masyarakat bahwa produk kita itu memiliki quality control yang baik itu bukan kita sendiri, tapi dari media. Ketika kita menggunakan pihak ketiga atau pihak lain yang menceritakan ke masyarakat bahwa kita ini punya kualitas yang bagus, nah di titik ini pemahaman atau kepercayaan masyarakat tentang produk kita itu akan meningkat. Oke, dari sini kemudian kita bergeser ke ini, menggunakan peluang untuk meminimalisasi kelemahan. Misalkan kelemahan kita adalah punya budget promosi yang terbatas. Kemudian kesempatan yang kita punya adalah belum banyak perusahaan yang menawarkan konsep produk yang sama. Nah, strategi WO yang bisa kita lakukan dari situasi ini adalah, misalkan kita kan punya produk yang bagus, punya produk yang belum banyak dibuat di pasaran, tapi budgetnya itu terbatas. Ketika budget promosi terbatas, yang bisa kita lakukan adalah meminta karyawan itu membantu mereview produk. Kemudian reviewnya itu mereka posting di sosial media. Atau kita bisa meminta kolega perusahaan untuk mereview atau mencoba produk kita. Nah, ketika yang mencoba produk itu adalah orang-orang di sekitar kita dengan jumlah yang bisa dikatakan mungkin lumayan banyak, dan itu mereka memposting di sosial media mereka masing-masing. Nah, ini menjadi peluang untuk kita untuk mengenalkan ke masyarakat tanpa memakan budget yang banyak. Nah, dari WO kita beralih ke implikasi strategis BT, yaitu menggunakan strategi untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman. Nah, misalkan gini, kita menghadapi kelemahan bahwa budget promosinya terbatas. Kemudian ada ancaman juga bahwa brand kosmetik Korea itu harganya sekarang semakin terjangkau. Nah, dari situasi ini kita bisa membuat program, yaitu misalkan kita bisa membuat event interaktif via misalkan sosial media seperti Instagram dengan mengundang sosial media influencer, tapi sosial media influencer ini yang menyukai hal-hal yang berbau Korea. Jadi ketika influencer ini terbiasa memakai produk Korea dan dia suka banget dengan produk Korea, terus dia menggunakan produk kita. Nah, di titik ini kita punya peluang untuk mengenalkan ke masyarakat dan meyakinkan ke masyarakat bahwa kalau influencer yang biasa pakai produk Korea aja mengatakan produk kita bagus, pasti masyarakat juga kita harapkan untuk berpikir yang sama. Nah, contohnya implikasi strategis itu seperti ini. Oke, demikian penjelasan materi untuk kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan via Google Classroom, dan kita akan diskusikan lebih lanjut setelah ini. Terima kasih.